Record. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau saya tidak salah yang terakhir adalah poin ke-5, sehingga sekarang adalah poin ke-6 tentang tauhid. Betul? Halaman 169. Adapun cetakan baru halamannya entah. Halaman berapa cetakan baru? 192. Cetakan lama 169, cetakan baru 192. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, masih dalam pembahasan tauhid. Kata beliau, tauhid itu sangat banyak contohnya. Oh ya, tauhid itu apa? Artinya melampaui batas. Adapun secara syar'i, tauhid itu maksudnya sesuatu yang melampaui batas dirinya sebagai hamba, sehingga dia pun disembah, diikuti, ditaati sebagaimana orang-orang menyembah, mengikuti dan mentaati Allah. Ada batasan yang dimana dia harus diposisikan sebagai hamba, lalu dia diposisikan sebagai Allah dalam berbagai hal, maka ini disebut dengan tauhid. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, tauhid itu sangat banyak dan yang paling besar ada 5. Yang pertama adalah iblis yang dilaknat Allah. Iblis dilaknat atau dijauhkan dari rahmat Allah karena dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Orang liberal bilang iblis itu makhluk yang paling bertauhid karena dia disuruh nyembah Adam atau sujud pada Adam, tidak mau. Ini kata orang liberal yang menyesatkan. Adapun yang benar, iblis itu tidak mau sujud kepada Adam bukan karena mentauhidkan Allah, melainkan karena sombong. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Sebagaimana dalam surat Shad ayat 76. Allah mengatakan, qala ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Kalau sudah ngomong gitu apa namanya? Sombong. Karena sombong itu batalul haq wa ghamtun nas. Ada unsur ghamtun nas, yaitu merendahkan orang lain. Aku lebih baik darinya. Kenapa? Dia bilang, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini bentuk kesombongannya iblis ya. Dan bukan karena dia mentauhidkan Allah sehingga dia tidak sujud kepada Adam. Ada yang mengatakan iblis dinamakan demikian karena dia itu makhluk ablasa. Ablasa itu artinya berputus asa dari rahmat Allah. Dialah yang mengajak manusia untuk menyekutukan Allah dan menyembah yang selain Allah. Dia pula yang mengajak manusia untuk mengikuti yang selain Rasulullah SAW dan menaati yang selain Allah dalam menetapkan halal haram. Karena itu semua, maka iblis merupakan sumber dari segala keburukan dan merupakan tauhid terbesar. Kedua, siapa yang bisa jawab? Tapi yang jawab hanya yang tidak punya buku. Bagaimana kalau ada yang bilang sama antum, iblis jadi iblis kan karena takdir Allah? Ya, siapa suruh juga Allah ciptakan dia. Dan harusnya iblis tidak boleh
jelek-jelekkan, karena dia ciptaan Allah. Ada yang bisa jawab? Tadi bisa jawab? Jawabannya adalah surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah mengatakan Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah kerjakan, tetapi makhluk itu yang dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan. Jadi tidak usah protes. Allah mau ciptakan iblis kah, mau ciptakan orang Yahudi kafir kah, kita tidak boleh protes, dan kita cukup fokus pada diri sendiri sejauh mana kita menjauhi iblis. Kedua, yang juga merupakan taghut besar adalah setiap orang yang disembah dan dia ridho diperlakukan demikian. Adapun orang yang disembah tapi dia tidak ridho, maka tidak disebut taghut. Taghut itu kalau ridho. Contohnya adalah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan ibunya, begitu juga Uzair dan banyak di antara wali Allah dan orang-orang saleh lainnya yang disembah selain Allah tetapi mereka tidak ridho. Yang justru semasa hidupnya mengingkari hal tersebut dan memerangi pelakunya. Ketika turun ayat yang berbunyi, Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Ketika turun ayat ini, orang-orang musyrik berkata dengan bangga, kami juga sembah Isa, kami juga nyembah Uzair, kami juga nyembah lain-lain. Berarti mereka semua masuk neraka bersama kami dong. Karena kan firman Allah, kamu dan yang kamu sembah semuanya umpan jahanam. Berarti Isa juga. Maka Allah menjawab perkataan mereka di dalam ayat yang setelahnya. Allah jawab bahwa itu tidak benar. Yang masuk neraka adalah kalian doang, sedangkan Nabi Isa tidak, dikarenakan dia tidak ridho. Apa kata Allah? Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, maka mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang mereka inginkan. Ini tazkiyah oleh Allah kepada Nabi Isa dan orang-orang yang disembah selain Allah, karena mereka tidak ridho dan dahulu semasa hidupnya, semasa mereka berdakwah, mereka mengajak orang untuk tidak menyembahnya. Tapi adakah orang yang disembah dan dia ridho? Oh, banyak. Di pertemuan yang terdahulu disebutkan contoh sebagian guru-guru atau pimpinan tarekat-tarekat banyak yang memposisikan dirinya sebagai sesembahan. Bahkan mereka mengatakan, nanti kalau aku sudah wafat, kalau kalian lagi galau, susah hidup, datang-datang aja ke kuburku. Itu maksudnya apa? Memposisikan dirinya seperti Allah, di mana orang kalau kesusahan hidupnya maka mendatangi dia dan akan dihilangkan kesusahan hidupnya. Ketiga, orang-orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Contohnya Fir'aun. Ini juga taghut. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun pun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dalam surat An-Nazi'at ayat 24. Ada cerita sedikit. Di antara salafus saleh terdahulu ada yang pernah sholat malam, lalu kemudian ada cahaya di luar jendelanya.
Lalu kemudian dia bercakap-cakap dengan cahaya itu. Dia bertanya, siapa engkau? Terus dia jawab dengan ayat ini, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kira-kira kalau antum lagi sholat malam, ada cahaya putih di luar jendela antum, terus dia ngomong, akulah Tuhanmu yang maha tinggi, kira-kira antum bilang apa? Saya yakin orang zaman sekarang langsung buka pengobatan alternatif. Terus pengumuman besok-besoknya, mengumumkan dirinya jadi wali karena sudah didatangi Tuhan. Adapun salaf ini, maka dia ambil sandal, dia lempar sandal. Ya. Ketika ditanya kenapa dilempar sandal, dia bilang karena yang pernah bilang seperti itu adalah Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa orang mengalami pengalaman-pengalaman spiritual itu belum tentu langsung dipercaya. Bisa jadi itu setan, terus yang mengalaminya melebih-lebihkan. Ya. Begitu pula sebagian orang yang dianggap wali di kalangan pengikut aliran Sufiyah. Terkadang mereka berwasiat kepada para muridnya untuk mendatangi kubur mereka setelah mereka wafat. Jika muridnya tersebut sedang dalam kondisi kesulitan, dengan dalih memberikan syafaat atau tawassul kepada Allah. Orang-orang seperti ini jumlahnya sangat banyak. Yang juga merupakan taghut adalah yang mengklaim punya ilmu gaib. Orang yang mengklaim memiliki ilmu gaib, contohnya para tukang sihir, para peramal, dukun dan semacamnya, yang mengaku bisa menerawang masa depan dengan ilmu gaibnya. Mereka berkata kepada kliennya, nanti kamu akan bahagia, nanti kamu akan dapat rezeki ini itu, atau kamu nanti kalau nggak gini nanti celaka, pernikahanmu nanti bisa begini dan begitu, dan berbagai kedustaan lainnya. Mereka menerawang masa depan. Ini termasuk taghut. Dan di layar kaca Indonesia banyak orang-orang seperti ini yang ngaku-ngaku bisa melihat masa depan. Modelnya ada yang pakai tangan, maksudnya ramal garis tangan. Ada yang pakai bola kristal, ada yang pakai kartu dan lain-lain. Dan ini semua adalah orang-orang yang bisa jatuh dalam kekufuran dengan kufur besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Allah yang mengetahui hal yang gaib. Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Ayat di atas sangat gamblang dalam menetapkan bahwa ilmu tentang hal yang gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Adapun para rasul, mereka mengetahui hal yang gaib sebatas yang diajarkan Allah sebagai bentuk mukjizat bagi mereka dan maslahat bagi manusia lainnya. Saya pernah dengar ada seorang khatib, dia berkata, kenapa Nabi Muhammad itu kalau beribadah sampai bengkak kakinya dan kita tidak bisa menyamai ibadahnya? Karena Nabi itu tahu perkara-perkara gaib. Entah korelasinya apa, tapi yang jelas kalau alasannya karena Nabi SAW tahu perkara yang gaib, orang ini keliru. Karena Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang Allah beritahu saja. Misalnya Allah beritahu kepada Nabi bahwa di hari kiamat nanti akan turun Nabi Isa. Itu kan perkara gaib. Akan keluar dukhan, akan keluar Ya'juj Ma'juj, akan muncul Nabi Isa, akan keluar Dajjal. Ini perkara gaib. Tapi Allah beritahukan kepada Nabi sebagai ilmu bagi beliau. Tapi tidak semua
Tapi apapun yang tidak diajarkan Allah kepada beliau berupa perkara gaib, maka beliau tidak tahu. Siapa yang tahu dapat hadiah. Berarti yang jawab yang tidak punya buku. Coba beri apa buktinya bahwa Nabi SAW tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang diberitahu saja. Ya. Kiamat maksudnya? Harinya. Oh, harinya, jamnya bagus. Antum tidak punya buku? Nabi SAW tidak tahu. Dalam hadis apa? Tidak tahu, antum kasih plastiknya aja. Hah? Oh sudah. Oh sudah sampai duluan bukunya. Dalam hadis apa? Hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya, wa mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Maka apa jawaban Nabi? Mal mas'ul bi'a'lama anha minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya tentang kapan kiamat. Ada yang bisa kasih contoh lain? Contohnya, Nabi SAW dalam peperangan kena panah di baju besinya. Ya atau tidak? Kena di baju besinya di perang Uhud hingga pecah baju besi bagian wajah. Baju besi ini pecah menabrak pipi-pipinya sehingga kerontok sebagian giginya Nabi. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu tidak tahu perkara yang gaib. Karena kalau beliau tahu, beliau akan begini. Gitu. Dia tahu, oh sebentar lagi nanti akan ada kesini. Akan ada kesini, maka geser sedikit wajahnya. Nanti nggak kena. Karena gitu. Nabi pergi ke Taif, sampai di sana diapain orang? Dilemparin batu. Kalau beliau tahu perkara yang gaib, beliau sudah akan gini. Nanti sampai sana juga dilemparin batu, enggak usah. Kan gitu. Enggak perlu kucing-kucingan dengan dengan kafir Quraisy sehingga Ali harus ditaruh di ranjangnya. Karena Nabi tahu perkara yang gaib. Sementara Ali, kalau Nabi tahu, Nabi sudah tahu bahwasanya Ali nanti ketika akhirnya dia ketahuan bahwa dialah yang tidur bukan Nabi, akhirnya ditonjokin. Kasihan Ali dong. Ya kan? Itu semua adalah petunjuk bahwa Nabi SAW tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang beliau diberitahu Allah. Sampai mana tadi? Barang siapa mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib, maka mereka termasuk orang musyrik, kafir, dan menjadi tauhid. Bahkan ini termasuk bentuk kemurtadan dari Islam. Siapa yang mengklaim dirinya tahu perkara gaib, maka ini bisa jadi murtad dari Islam. Termasuk orang yang bisa meramal barang hilang. Ya. Itu ada tekniknya. Tekniknya bagaimana? Lewat jin. Ya. Karena kan Nabi SAW sebutkan kita ini punya korin. Korin, ada jin yang nemeni. Nabi pun punya korin. Bisa jadi korinnya, jin peliharaannya si dukun nanya dengan korin di sekitar kita. Ya, tadi di mana kira-kira jatuhnya? Lalu jinnya ngasih tahu dukunnya, makanya dia tahu. Atau bisa jadi hanya bohong saja. Oh aku tahu. Tempatnya itu jatuhnya di dekat Semayang. Tadi kamu ke sana? Iya. Nah di Semayang. Ih luasnya Semayang yang mana Pak? Jadi cuma bohong-bohong saja. Yang kelima, yang juga merupakan tauhid adalah orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Yaitu orang yang berhukum dengan selain Allah yang diturunkan Allah, dan dia meyakini bolehnya meninggalkan hukum Allah. Termasuk di dalamnya tauhid adalah orang-orang yang mengatakan undang-undang ini sama saja, bahkan lebih baik daripada syariat yang diturunkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Mereka hendak berhakim kepada tauhid.
Adapun orang-orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah, namun dia tetap meyakini bahwa berhukum dengan syariat Allah adalah perkara yang wajib dan hukum yang selain Allah adalah batil, maka dia ini bukanlah taghut dan dia dianggap kufur kecil yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Begitu pula orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tapi karena faktor ijtihad, namun dia memiliki kapasitas untuk berijtihad, maka dia dimaafkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza hakama al-hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajr." Jika ada seorang hakim mujtahid berijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Tapi jika berijtihad dan ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Dari sini ada yang perlu diperhatikan jemaah. Perhatikan. Orang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dibagi-bagi. Ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan dia meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih bagus. Bahkan mereka mengatakan hukum Allah itu jelek, maka tidak usah diterapkan atau jangan diterapkan. Negara ini negara Pancasila, titik. NKRI harga mati. Jadi tidak boleh ada syariat Islam ditegakkan di sini. Maka ini bisa jatuh ke dalam kekufuran dan kufur besar. Maaf, bisa jadi dihukumi sebagai taghut. Ada orang yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah karena keterbatasan atau ketidakmampuan. Tapi kalau ditanya dia bilang tentu hukum Allah yang kita inginkan. Tapi karena kita ini cuma rakyat biasa, kita tidak bisa berbuat banyak, maka orang-orang seperti ini tidaklah dihukumi sebagai taghut, tetapi dihukumi sebagai orang yang jatuh ke dalam kekufuran kecil. Akan tetapi orang-orang tersebut yang golongan kedua wajib untuk menerapkan syariat Allah pada apa yang mereka mampu terapkan sendiri. Ya, karena hukum Allah kan bukan cuma sekedar potong tangan. Hukum Allah bukan cuma sekedar rajam. Orang berpikirnya hanya dikotakkan hanya itu saja. Berhukum dengan hukum Allah itu membunuh, rajam. Bunuh, kisos, zina, rajam atau cambuk, mencuri, potong tangan. Kalau kita tanya, Pak, apa hukum Allah cuma itu aja? Sekian banyak hukum Allah yang kita jalankan di sini. Kita menerapkan sholat 5 waktu. Ada yang mau azan tinggal azan, nggak ada yang larang. Istri kita mau berjilbab, mau bercadar terserah. Ya. Yang sewot ya sewot, tapi juga nggak dilarang. Kita mau berjenggot ya terserah kita. Kita mau pakai baju muslim apa mau pakai baju yang lain itu terserah kita. Artinya hukum Allah banyak yang bisa kita terapkan. Memang kita tidak mampu untuk penerapan soal potong tangan, rajam dan kisos. Tapi kan hukum Allah bukan cuma itu saja. Lagian penerapan rajam, kisos dan potong tangan itu hanya diterapkan oleh ulil amri. Kita rakyat biasa tidak menerapkannya. Berikutnya, dalil tentang taghut. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Allah. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Dan inilah yang menjadi inti makna kalimat la ilaha illallah. Kita baca syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan. Penulis menyebutkan salah satu dalil tentang kewajiban mengingkari taghut dan larangan mengikuti taghut atau menyembahnya, yaitu Al-Baqarah 256. Kata taghut di dalam ayat tersebut sifatnya umum. Artinya taghut yang wajib diingkari mencakup semua taghut dengan segala bentuknya, baik yang disembah, diikuti ataupun ditaati secara melampaui batas. Ketiga, Allah menyebutkan masalah pengingkaran terhadap taghut ini di dalam ayat tersebut lebih dahulu daripada masalah keimanan kepadanya. Coba lihat ini metodologi tafsir. Ya, antum lihat di firman Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Tadi di ayatnya sebutkan faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Allah mendahulukan faman yakfur bit-taghut, baru setelahnya wa yu'min billah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, Allah menyebutkan ingkar terhadap taghut dulu, baru beriman kepada Allah. Hal ini karena iman kepada Allah dan segala bentuk ibadah tidak akan bermanfaat sedikit pun jika seseorang tidak mengingkari taghut. Misalnya ada orang sholat tapi suka ke dukun. Tadi kan di antara contoh-contohnya dari taghut tadi adalah iblis. Ada orang sholat tapi tetap mengikuti iblis. Misalnya Muslim, katanya KTP-nya Islam tapi ikut aliran pangsatan atau setan. Ya. Atau dia sholat tapi mengaku dirinya adalah peramal atau suka meramal orang. Ya. Maka ini tidaklah bermanfaat ibadah yang dia lakukan karena dia tidak mengingkari taghut. Jika ada orang yang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji, tapi dia tidak mengingkari atau tidak berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orangnya, maka kita katakan bahwa yang dia kerjakan tidak ada manfaatnya, karena dia belum dikatakan seorang muslim yang benar, karena dia tidak mengingkari taghut. Ya. Ada kan dulu dukun terkenal, dukun selebriti, Ki Joko Fulan, ya. Tapi dia sudah tobat. Waktu dia belum tobat, ya, saya pernah nyimak sekali dia bilang, saya memang ya begini, tapi saya itu tetap muslim loh. Saya itu ikut LD bintang-bintang, dan saya itu pergi haji loh. Maka kita jawab, meskipun antum pergi haji, tapi kalau perbuatan antum masih perdukunan, maka tidak ada manfaatnya pergi haji. Setelah dia tobat, baru dia harus hajinya lagi. Karena haji yang terdahulu nggak ada manfaatnya, karena dilakukan masih dalam keadaan berbuat syirik. Keempat, bentuk pengingkaran terhadap taghut mencakup beberapa hal. Mengingkari taghut itu dengan menolak untuk mengikutinya, meyakini kebatilannya, menjauhinya, dan menjauhi para pelakunya. Kita tidak boleh jemaah kalau nomor 1, 2, 3 tapi nomor 4-nya enggak. Ada orang bilang, oh saya enggak ikut ke kubur-kubur, enggak. Saya itu enggak, kalau berdoa mintanya kepada Allah. Oke, jadi enggak. Kalau ziarah kubur Wali Songo untuk minta-minta gimana Pak? Oh enggak, saya tidak ikut-ikut. Oke. Itu batil enggak? Ya sebenarnya sih batil. Oke. Anda menjauhi perbuatan seperti itu? Iya. Kalau pelakunya? Oh itu teman. Itu ya tetap muslim, jadi harus bersaudara. Maka ini tidak benar. Imma pelakunya Anda dakwahi, imma jauhi. Tidak bisa menolak perbuatan syirik, tidak suka dengan perbuatan syirik, tapi berteman dengan para pelaku kemusyrikan. Ya.
Yang biasanya dekat dengan seperti ini orang-orang yang dekat dengan dunia politik. Karena kalau di dunia politik orientasinya massa. Orientasi massa itu adalah harus menggrab semua. Cara menggrab semua jadilah dengan prinsip-prinsip ikhwani, yaitu kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, tapi kita harus toleransi dengan yang kita berbeda pendapat padanya. Toleransi yang gimana dulu? Kita pertanyakan. Dalam hal kemusyrikan maka tidak boleh toleransi. Imma Anda dakwahi, imma jauhi. Tapi kan prinsip politik tadi massa orientasinya. Nanti kalau dijauhi berkurang masanya. Ya. Makanya ada sebagian partai-partai Islam yang mereka caleg-calegnya kalau di Bali Hindu, kalau di Papua calegnya Nasrani, tapi partainya partai Islam katanya. Bahkan yang paling Islami, warnanya putih hitam kuning. Coba kalau ditanya, perbuatan mereka kemusyrikan bukan? Iya, kemusyrikan. Anda mau itu batil atau tidak? Iya, batil. Dijauhi atau tidak? Iya, kami nggak pernah ikut gitu. Bagaimana dengan pelakunya? Oh, caleg kami. Kami kalau di Hindu memang itu teman-teman kita. Gak bisa. Anda mau campur adukan antara kebaikan dengan keburukan, yang hak dengan yang batil Anda campur adukan. Katanya Anda memperjuangkan Islam, tapi dengan cara yang demikian. Tapi ini perdebatan tidak ada ujungnya karena begitulah politik. Politik memang orientasinya adalah mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya untuk meraih kekuasaan. Sehingga dengan cara batil sekalipun, berteman dengan orang musyrik sekalipun, akan dilakukan yang penting suara dan massa. Kelima, tidak akan berkumpul dua hal yang saling bertentangan di dalam hati seorang hamba, yaitu iman dan kekufuran. Yang keenam, inti makna kalimat la ilaha illallah ada dua: mengingkari tauhid dan beriman. Mengingkari tauhid itu perwujudan kalimat la ilaha, sedangkan beriman kepada Allah adalah dengan kalimat illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, itu ingkar tauhid. Illallah adalah penetapan keimanan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dalil terakhir yaitu dalil hadis. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Ra'sul amri al-islamu wa umuduhu as-salatu wa dhirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam, tiang penopangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Syekh Saleh bin Fauzan. Afwan, saya buka peci ya. Kepala saya sakit betul. Kata Syekh Saleh bin Fauzan, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, patuh kepadanya dalam melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari kemusyrikan dan para pelakunya. Dan ini adalah pokok segala masalah dalam Islam. Kedua, untuk masuk Islam seseorang harus mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, dibarengi dengan keyakinan dalam hati dan diikuti dengan amalan anggota badan. Ini sudah kita lalui dalam pembahasan iman. Ketiga, tubuh manusia jika kehilangan kepala maka dia mati. Begitu juga agama, jika dia kehilangan kepalanya, yaitu tauhid, maka Islam itu tidak dianggap ada atau dianggap mati. Keempat, tiang penopang atau pondasi agama ini adalah sholat. Sebagaimana sebuah bangunan seperti rumah tidak akan berdiri dan bisa runtuh jika dibangun tanpa tiang penopang, maka begitu pula agama, jika kehilangan penopangnya yaitu sholat, maka agama itu akan runtuh. Kelima, adapun hukum orang yang meninggalkan sholat dibagi jadi dua. Pertama, meninggalkan sholat secara sengaja karena malas atau enggan, tapi dia tetap meyakini kewajibannya. Orang yang seperti ini dihukumi kafir menurut pendapat yang lebih tepat di antara pendapat ulama, karena sekedar pengakuan tidak akan bermanfaat jika tidak ada penerapan.
Yang kedua, meninggalkan sholat secara sengaja karena menentang kewajibannya, maka orang ini dihukumi kafir dengan kesepakatan para ulama tanpa perselisihan. Tapi dalam masalah ini, kalau kita lihat Syekh Shalih bin Fauzan membagi hukum orang meninggalkan sholat hanya dibagi jadi dua. Mungkin untuk penjelasan secara cepat saja. Adapun secara lebih rinci, maka saya pribadi lebih mengikuti pendapat ulama yang lain. Di antaranya hukum-hukum seputar orang yang tidak sholat sama sekali atau tidak sholat, maka dilihat orang tidak sholat karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib atau menentang kewajibannya, maka ini kafir. Orang tidak sholat karena malas tapi dia meyakini bahwa sholat itu wajib, maka ini ada khilaf ulama. Tapi pendapat yang benar dibagi jadi dua. Tiga. Meninggalkannya sama sekali, maka ini tetap kafir. Meninggalkannya mayoritas pun ada khilaf lagi di kalangan para ulama, tapi yang benar kafir. Ada lagi meninggalkan minoritas, maka orang ini muslim tapi berdosa besar. Nah, maka bedakan antara orang sholat bolong-bolong, orang tidak pernah sholat sama sekali. Bedakan pula dengan orang yang sholat 5 waktu kecuali subuh. Bedakan lagi dengan orang yang sholatnya hanya 1 waktu yaitu subuh, yang 4-nya enggak. Cuman nggak mungkin ada yang begitu. Ada orang subuh doang? Nggak ada. Kalau maghrib doang? Nggak banyak. Poin terakhir, ke-6, puncak agama ini adalah jihad di jalan Allah. Jihad menunjukkan kekuatan Islam yang lahir dari kekuatan iman. Jika jihad tidak ditegakkan, maka itu menunjukkan lemahnya Islam dan kaum muslimin. Unta jika punya punuk dia kuat, jika tidak maka dia lemah. Ya. Dan punuknya agama ini adalah pada jihad. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadhtum adnabal baqar wa radaitum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah melakukan transaksi jual beli dengan cara inah atau riba, kalian memegangi ekor-ekor sapi, sibuk dengan pertanian, dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dan Dia tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Wallahu a'lam. Tammatil usul ats-tsalatsa. Ya, maka tamatlah buku al-usul ats-tsalatsa ini. Catatan kaki, lihat yang paling akhir. Soal kafir atau tidaknya orang yang tidak sholat, maka ini ada banyak hadis yang mendukung pendapat kekafirannya. Pendapat kafirnya orang yang tidak sholat meskipun KTP-nya Islam adalah berdasarkan hadis, "Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya pembatas antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maka kalau ada orang di sekitar kita tidak sholat sama sekali, apa yang kita lakukan? Bacakan hadis ini. Jangan labeli. Jangan langsung tunjuk hidungnya. Fir, apa maksudnya? Ya kamu kafir. Ini namanya apa? Ini namanya takfir muayyan. Bilang sama dia, aku baca di sebuah buku ini. Antum kasih lihat. Sesungguhnya pembatas antara muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini dalilnya para ulama yang mengatakan muslim KTP tapi tidak sholat itu kafir. Ya menurutku kamu harus hati-hati aja. Mulai hari ini sholatlah, daripada nanti ternyata benar hadis ini kamu dijatuhi kafir begitu. Nah, maka tamatlah buku Al-Usul Tsalatsa ini. Akhirnya setelah kita mulai entah sejak hampir 2 tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya ingat buku ini saya bahas karena waktu itu ada mbak-mbak masuk Islam di sana di belakang.
Terus saya bilang belajar akidah. Terus saya langsung putuskan kalau gitu buku setelah buku niat adalah buku usul salata. Dan kita tamatkan buku ini, alhamdulillah. Siapa dari antum yang ikut terus belum pernah absen? Ada? Ikut terus belum pernah absen? Ada? Saya kasih hadiah. Berarti cuma satu orang, yaitu saya sendiri. Azan dulu. Kamu pernah absen nggak? Jika kita sholat subuh selalu telat jam 6, apakah kafir juga? Jawabannya tidak kafir, karena antum kan tetap sholat. Tapi antum berdosa besar, karena sholatnya di jam karena waktu orang harusnya bangun untuk sholat, antum tidur, maka antum berdosa besar. Itu ancaman kuburnya
dikit aja kok. Ancaman kuburnya itu cuman dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammar rajul alladhi yuthlagu rasu bil hajar fa innahu alladhi yarfudu fa innahu ar-rajul alladhi yarfudu ya'khudhu al-Qur'ana fa yarfuduhu wa yanamu 'ani salatil maktubah. Adapun laki-laki yang dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat, itu adalah laki-laki yang suka sengaja tidur di saat harusnya bangun untuk sholat. Nah itu antum berarti. Cuman kan kok pecah nanti utuh lagi. Gitu. Nanti kembali lagi, pecahin lagi, terus sampai hari kiamat. Sebentar aja. Tapi berulang-ulang. Adapun orang yang sholatnya jam 6 karena sesuatu dan hal secara tidak sengaja, sudah pasang alarm, tapi hari itu dia sangat mengantuk atau capek, dia pasang alarm ternyata mati duluan handphonenya, lalu tidak terbangun, tersadarkannya oleh suara lain-lain, lalu kemudian sholatnya jam 6. Maka orang ini insya Allah tidak berdosa, asalkan tidak sering-sering. Tapi kalau ini kan tadi katanya selalu, maka itu termasuk dalam firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dari salatnya. Begitu juga ketika terjadwal. Nah, setiap hari Ahad sholat subuh jam 6 karena malamnya nonton bola. Ini ada jadwalnya, maka orang ini juga berdosa. Bagaimana hukumnya? Ada orang ikut wisata religi ke makam, tapi dia tidak ikut ibadah, cuma ikut berdoa, mendoakan saja. Ya orang ini buang uang, buang waktu, buang tenaga. Kalau cuma mau mendoakan dari rumah aja. Dan wisata religi ke selain 3 masjid hukumnya haram. Menamakan diri wisata religi, mencari berkah, cari pahala, tidak boleh kecuali hanya pada 3 tempat saja. Adapun wisata jalan-jalan, wisata menyengaja untuk rihlah, safar, pergi ke kuburan, maka ini hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh menyengaja untuk mengadakan perjalanan khusus kecuali dalam rangka mengunjungi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, waktu saya sakit jiwa, saya naik bis dari Banjarmasin ke Balikpapan, nggak bayar. Saya lihat saya lihat entah apa ini, sudah dibayar padahal saya tidak bayar. Waktu ditanya sudah bayar, bilang sudah bayar padahal tidak bayar. Dalam perjalanan makan di 3 rumah makan, itu juga nggak bayar. Tapi sakit jiwa. Apakah Allah mengampuni saya karena sakit saya, atau harus tetap bayar utang? Tapi saya tidak tahu lagi orangnya yang saya utang. Kalau ada orang tidak memiliki akal sehat, maka dia bebas dari dosa, tapi tanggungan dunianya tetap ada pada pundaknya atau pundak walinya. Misal ada orang gila lempar batu kena kaca rumah orang, maka dia tidak berdosa karena dia tidak memiliki akal sehat. Tapi tidak boleh walinya bilang dia kan gila, ya tapi ganti dong. Tidak bisa, orang dia gila. Sama kayak anak kecil. Anak kecil tidak tahu apa-apa gitu kan.
Masih kecil-kecil kan kadang mukul. Atau kadang misalnya anggaplah dia pegang barang orang lalu dihancurkannya, maka dia tidak berdosa. Tapi walinya tetap harus mengganti. Nah, berarti dalam hal ini antum tetap harus ganti. Antum tidak berdosa, tapi antum tetap harus ganti. Berapa yang diganti? Berapa yang antum ambil? Harga tiket ditambah uang makan di 3 rumah makan tadi. Masukkan ke kotak infak, lalu niatkan itu untuk orang yang berhak atas uang-uang itu, yang antum sudah tidak tahu yang mana. Bagaimana pendapat Ustadz terkait pemerintah tentang cadar dilepas ketika di instansi pemerintahan atau tidak boleh dipakai? Tenang aja, pakai aja. Dan itu kan cuma wacana. Lagian berita-berita kekiniannya kan akhirnya diralat. Oh enggak, maksud saya bukan begitu gitu. Habis itu ditegur sama anggota DPR. Jadi pakai saja. Adapun kalau maksud antum adalah PNS dan ternyata benar-benar diterbitkan larangannya, maka antum bisa keluar. Emangnya pekerjaan cuma itu aja. Tapi bila itu di dunia pendidikan juga biasanya tetap dibiarkan. Ada akhwat-akhwat kita, dia PNS, ngajar di SD, ada juga yang ngajar di SMK. Kalau yang di SD saya tanya, katanya saya kalau masuk kelas dilepas Ustadz, tapi kalau di luar kelas saya pakai. Di lingkungan sekolah ketemu dengan guru-guru yang lain saya pakai cadar. Tapi kalau masuk kelas karena kan anak-anak kecil, jadi saya lepas. Kalau yang guru SMK saya tanya suaminya, katanya kalau masuk kelas pun tetap dipakai karena anaknya sudah pada balik, laki-lakinya. Terus saya tanya, apa nggak dimarahin? Awalnya ditegur, kenapa pakai cadar? Nanti anak-anaknya takut. Ya. Terus tidak boleh baju safari coklat dijadiin gamis besar. Nah, harus tetap yang pinggulnya dijahit. Harus tetap rok yang span tahu? Ya. Tapi akhirnya ketika mengajukan surat, ya kalau tidak boleh bercadar, tidak boleh berjilbab besar, tidak boleh dilebarkan baju coklatnya. Kalau gitu saya resign. Akhirnya sama dinas pendidikan karena kebutuhan guru, akhirnya dibiarkan juga daripada cari guru yang lain lagi. Ya. Maka pakai saja, nggak ada masalah. Lagian belum jadi ketetapan. Kalau jadi ketetapan dan tetap tidak boleh, resign. Paling-paling jangan antum tetap dipertahankan. Karena mau cari PNS itu nggak gampang, kan butuh tes, dan pengeluaran pemerintah untuk tes itu besar. Dahulu saya pernah dimintai tolong teman cari orang pintar untuk menanyakan kronologi hilangnya motor. Antum salah, kronologi hilang motor itu tanya polisi. Apakah saya murtad? Apakah antum murtad? Jawabannya, Nabi SAW mengatakan, Man atakahinan aw arrafan wa sa'alahu an syai' lam tuqbal salatuhu 40 laila. Siapa yang datang ke dukun atau orang pintar lalu bertanya sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Itu menunjukkan masih muslim. Karena masih muslim. Karena sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Beda kalau sholatnya tidak diterima selamanya, maka indikasi murtad. Apakah saya sudah murtad? Tidak. Apakah saya pada saat itu saya belum mengenal sunnah? Ya sudah. Apa yang harus kita lakukan jika tetangga melakukan praktek perdukunan? Laporkan ke Pak RT. Laporkan ke tokoh agama masyarakat atau tokoh masyarakat di sekitar. Kalau antum Pak RT-nya, maka antum harus punya tindakan. Datangi rumahnya, ditegur. Karena kemusyrikan itu bisa menimbulkan bala, yang bala itu bukan cuma pada pelakunya tapi orang di sekitarnya juga. Ya.
Apa hukumnya berteman dekat dengan orang kafir? Berteman dekat haram hukumnya. Berteman biasa karena sebuah urusan muamalah boleh. Misalnya antum kerja di perusahaan, di situ ada orang kafirnya. Pertemanan antum sebatas urusan kantor. Pertemanan lebih dari itu, maka hukumnya haram. Apa hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya? Kuburannya di dalam area masjidnya. Sebagian ulama menegaskan tidak sahnya sholat di masjid yang ada kuburannya bila kuburan itu berada di satu kaflingnya. Apakah itu di depannya, di belakangnya, samping kanan, samping kiri. Bila dia masih satu areanya di dalam pagar yang masjidnya, maka tidak sah sholat di sana. Saya tadi mengatakan sebagian ulama. Sebagian lagi memberikan batasan. Bila masjidnya pakai dinding, maka tetap sah sholat di sana. Karena mungkin dia ada di kanan atau di kiri, di depan atau belakang, tapi masalahnya ada dindingnya, dan dinding itu merupakan batas. Maka tidaklah dikatakan seseorang sholat kepada kuburan karena ada dinding pembatas. Berbeda halnya bila si kuburan itu asli dalam masjid, maka ini tidak sah dengan kesepakatan para ulama Ahlussunnah. Bila kuburan itu berada di dalam masjidnya, pilihannya keluarkan kuburnya atau runtuhkan masjidnya, kecuali di Masjid Nabawi. Karena menimbang maslahat dan mudarat yang dua-duanya besar, baik dikeluarkan kuburnya Nabi ataupun diruntuhkan masjidnya, yang semuanya mudaratnya lebih besar. Tapi selama antum masih bisa menemukan masjid yang tidak pakai kuburan, maka itu lebih menjaga diri meskipun masjid yang ada kuburannya itu pakai dinding. Contohnya di Kelandasan. Kalau antum masih bisa terus ke Istiqomah, masih bagus, lebih baik daripada antum mampir di Masjid Kelandasan. Di bagian perimamannya di sebelah kiri itu ada apa? Ada kuburan. Tahu kan maksud saya? Ini lebih utama, lebih selamat, keluar dari khilaf ulama. Ada dai yang bilang siapa mengingkari maulid tidak akan bahagia dengan kelahiran Nabi. Tidak diingkari tentang kelahirannya Nabi, perayaannya. Ini hanya bermain kata-kata, bermain kata dia. Tapi orang pintar tidak bisa dibohongi. Dia hanya bisa membohongi orang awam saja. Dan antum jangan jadi orang awam. Tidak ada yang mengingkari kelahirannya Nabi. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Ada selisih ulama dalam masalah tanggalnya. Akan tetapi merayakannya, maka ini kita lihat Nabi SAW dahulu semasa hidupnya ada nggak merayakan dirinya? Para sahabat Nabi adakah merayakan ulang tahunnya? Istrinya, anak-anaknya ada nggak bikin Black Forest kurma, kasih lilin di atasnya? Apa hukumnya menjual daging tapi pembelinya untuk prenatal? Penjual dalam keadaan tahu dan tidak tahu. Tahu dan tidak tahu itu gimana? Kalau dia tahu maka tidak boleh, kalau tidak tahu maka tidak apa. Terakhir, bagaimana dengan seorang muslim yang meninggalkan mayoritas sholat tapi pergi umroh? Yang tidak bermanfaat umrohnya, karena dia meninggalkan mayoritas sholat dan itu termasuk kekufuran.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.